Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 1410 Buta Tua Bantaeng Bisa. Dan perkenalkan teman-teman semua yang hadir, yang menonton kita saat ini. Dengan saya Ahmad Komika Bantaeng. Intinya saya akan memandu jalannya podcast kita saat ini. Dan di podcast kita saat ini saya tidak sendirian. Saya ditemani orang-orang hebat yang luar biasa dan tentunya sebagai pemimpin-pemimpin yang hebat di Kabupaten Bantaeng. Dan tentunya di momentum kemerdekaan ini kita harus lebih semangat lagi, apalagi mendekati momen 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia. Saya doakan semua yang menonton saat ini, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ya, jadi saya ditemani oleh dua orang hebat dan menurutku luar biasa beliau-beliau ini. Di samping kiri saya ada yang pertama, salam dan saya hormati Bapak Bupati Bantaeng. Ya, beliau Bupati termuda di Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa Pak Bupati. Dan narasumber kedua yang hebat ini, beliau adalah Bapak Dandim 1410 Bantaeng, Bapak Letkol Arhanud Muhammad Husni Hidayat Muhlis. Selamat. Apa kabar Pak Dandim, Pak Bupati? Sehat, alhamdulillah. Ya. Ini kita akan bincang-bincang di podcast kali ini, teman-teman penonton semuanya. Kita akan bincang-bincang terkait bagaimana program unggulan TNI Angkatan Darat mengabdi untuk negeri. Dan saya luar biasa Pak Dandim, saya salut sama teman-teman anggota Kodim 1410 Bantaeng karena saya perhatikan di medsos kemarin ada pembangunan jembatan luar biasa dari Kelurahan Karatuan ke Kelurahan Melilingi. Iya, ini luar biasa karena selain membantu ekonomi saya, karena membantu juga dari zona pendidikan. Adik-adik tidak lagi menyeberang sungai, ada jembatan gantung. Dan jujur Pak Dandim, saya juga sebenarnya cita-citanya mau jadi tentara. Iya. Tapi masalahnya? Iya, masalahnya itu tinggi badan Pak Bupati. Tapi saya selalu jadi tentara di momen 17, tentara karnaval. Oke, inilah bincang seru kita pokoknya di podcast Buta Tua 1410 Bantaeng. Dan kita akan bincang-bincang ringan. Bagaimana kabarnya Pak Bupati? Alhamdulillah baik-baik. Saya lihat ini perhatikan akhir-akhir ini Pak Bupati sibuk luar biasa dan alhamdulillah hari ini masih berkesempatan. Iya, wajib. Iya, alhamdulillah. Karena ini agendanya Kodim 1410 Bantaeng, jadi kita harus hadir. Khusus. Luar biasa. Ya, Pak Dandim bagaimana melihat perkembangan ini Pak Bupati luar biasa sampai sejauh ini dan alhamdulillah masih sampai saat ini menyempatkan hadir di podcast kita. Betul. 1410 Buta Tua Bantaeng. Beliau karena jiwa mudanya itu, jadi energinya masih jos. Kemudian memang kami lihat khususnya Kodim 1410 Bantaeng melihat beliau ini memang setiap kegiatan yang dilaksanakan Kodim pasti hadir. Karena sinergi antara Pemda dengan TNI tetap terjaga. Luar biasa, kolaborasinya bagus ya. Luar biasa dan tentu inilah yang memang sangat didukung oleh masyarakat dan diapresiasi masyarakat karena pemerintah dan Kodim kolaborasi yang luar biasa akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat. Dan ini izin Pak Dandim, ini kan podcast kita bawa Bantaeng Bisa. Ternyata Bisa ini ada tagline-nya juga ya. Bisa ini berakhlak, integritas, semangat dan amanah. Ini dari Pak Dandim katanya, seperti itu. Ya, tagline-nya ini artinya maksudnya seperti apa ini Pak Dandim? Memang awal kami masuk di sini, kami juga melihat visi misinya Kabupaten Bantaeng. Makanya kami kolaborasikan. Kalau nggak salah Bantaeng itu mandiri, maju, berakhlak. Bantaeng bangkit, maju dan religius. Nah, dan religius. Situlah kami mencocokkan kata-kata, kemudian kami bawa semangat itu untuk menjadi moto slogan saat kami menjabat. Luar biasa. Kodim 1410 Bantaeng Bisa. Bisa, luar biasa. Intinya harus Bantaeng bisa, apalagi Pak Bupati Bantaeng bangkit. Kolaborasi yang luar biasa dan selalu lapit. Dan tentunya di kesempatan podcast kita saat ini kita akan membahas program unggulan TNI Angkatan Darat ya, mengabdi untuk negeri. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, luar biasa dari Kodim 1410 sudah membangun jembatan Pak Dandim. Dan izin saya pertanyaan pertama dulu untuk Pak Dandim nih. Ya, TNI Angkatan Darat ini kan tidak hanya menjalankan tugas pada bidang pertahanan negara ternyata, tetapi juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pak Dandim. Nah, bagaimana menurut Pak Dandim ini menjelaskan kepada masyarakat apakah yang dimaksud dengan program unggulan TNI Angkatan Darat mengabdi untuk negeri serta apa tujuannya Pak Dandim? Izin. Maksud dari TNI Angkatan Darat mengabdi untuk negeri itu di mana kehadiran
TNI dalam arti kami bagian dari negara. Kami hadir bagaimana menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat yang berdampak langsung, kebutuhan pokok seperti mungkin air, beras, ketahanan pangan, mungkin rehab rumah, itu yang berdampak langsung, itu yang kami langsung turun untuk masyarakat. Tujuannya apa? Tidak lain, di sini kami membantu pemerintahan daerah untuk mempercepat pembangunan, kemudian juga menjaga ketahanan wilayah. Karena kami harap dengan kemandirian dari masyarakat kemudian bisa memperkuat ketahanan wilayah, dan tentunya ini juga merupakan kemandunggalan TNI dan rakyat, itu harus kita jaga. Saya salut sama Kodim 1410 Bantaeng ini, dan tentunya pertanyaan selanjutnya saya beralih ke Popati. Dan Popati ini kita lihat luar biasa kolaborasi antara Kodim 1410 dengan pemerintah saat ini. Dan pertanyaan khusus untuk Pak Bupati ini, bagaimana pendapat Pak Bupati terkait dengan program prioritas ini mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng, terkhusus untuk Kodim 1410 Bantaeng dan TNI Angkatan Darat, Pak Bupati? Siap. Jadi memang saat ini memang peranan dari TNI Angkatan Darat atau terkhusus lagi Bapak Dandim beserta seluruh jajaran ini memang sangat terasa, sangat terdampak buat kami di Bantaeng, terutama dalam mengawal program prioritas Bapak Presiden. Jadi dari program Bapak Presiden ini kan memang terlalu banyak lah kalau kita mau jabarkan satu-satu ya, tapi kita memberikan salah satu contoh saja. Jadi kan Bapak Presiden ini yang paling digaungkan selalu ini adalah swasembada pangan. Dan Bapak Dandim beserta seluruh jajaran ini memang mengawal program ini sampai ke bawah. Jadi ini sangat terasa sebenarnya sejak tahun kemarin ini petani ini di bawah ini sangat sejahtera. Nah, yang pertama yang dibantu dikawal oleh teman-teman dari Kodim ini, yang pertama itu harga gabah yang stabil. Ini tentunya harus kita apresiasi. Kami dari Pemda ini tidak mungkin bisa mampu mengawasi ini semua. Nah, kebetulan Bapak Dandim beserta seluruh jajaran ini memiliki struktur tim yang kuat di bawah yang kompak. Nah, jadi Bapak Babinsa dan sebagainya ini membantu mengawal harga gabah ini agar stabil. Karena Bapak Presiden sudah menetapkan di harga 6.500. Dan sampai hari ini terus terjaga stabil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketersediaan pupuk. Jadi dulu ini kan memang banyak permainan. Masalah harga gabah naik turun, harga pupuk juga naik turun, ketersediaannya, bahkan distribusinya. Tapi semenjak ini dikawal langsung oleh TNI, ini sangat terasa. Jadi kami ini sangat terbantu, dan bahkan banyak dari tugas-tugas kami ini sangat terbantukan dengan hadirnya Pak Dandim beserta seluruh jajaran ini mengawal program utama Bapak Presiden. Jadi itu baru salah satu. Dan masih banyak yang lainnya, Seperti yang baru saja kita resmikan tadi, ini jembatan Garuda. Ini sangat membantu karena kan kami harus sadari bahwa pemerintah daerah itu pastinya tidak sempurna. Jadi tidak mungkin semua langsung kita bisa bereskan dalam waktu sekejap. Dan syukurnya dengan hadirnya Abang Dandim dan teman-teman dari TNI ini membantu kami melihat ada beberapa masalah, dan alhamdulillah dikerjakan langsung oleh teman-teman dari Kodim. Luar biasa. Nama jembatannya apa, Pak Dandim? Jembatan Perintis Garuda. Perintis Garuda. Jadi keluhan masyarakat sudah berkurang, Pak Bupati ya. Siap. Alhamdulillah. Sekarang kalau urusan jembatan saya temunya Pak Dandim. Iya. Bukan Kadis PU lagi. Bisa lah ini. Pokoknya intinya kita kolaborasi sangat luar biasa, dan tentu apresiasi sekali Pak. Sangat Bupati luar biasa. Ada teman-teman di sana, teman-teman yang sekolah, kasihan awalnya lewat sungai. Betul. Dan karena adanya jembatan itu dia tidak lewat sungai. Ya. Cuman masih pakai pelampung. Aduh. Oke, kita pertanyaan kedua selanjutnya ini untuk Pak Dandim. Pak Dandim, ini kan berbagai macam program unggulan TNI Angkatan Darat dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bantaeng. Tentunya ini masyarakat ingin mengetahui apa saja program unggulan TNI Angkatan Darat dan menjadi prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Kodim 1410 Bantaeng saat ini. Yang saat ini sedang dikerjakan atau sudah berlangsung di wilayah Bantaeng, yang kami dengan masyarakat berkolaborasi dengan juga instansi atau pemerintahan terkait, itu seperti ketahanan pangan. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Bupati,
kami turun langsung untuk mengawal penjualan beras SPHP yang disalurkan oleh Bulog. Kemudian ada juga terkait penyediaan air bersih, yaitu program Manunggal TNI Angkatan Darat dalam hal air bersih itu kemarin waktu ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin kami membuat sumur bor di pesantren Al-Aksi Modern di daerah Montolonrong. Nah, itu juga sangat dirasakan oleh putra putri di pesantren maupun masyarakat sekitar. Kemudian ada juga pembangunan jembatan yang sudah berlangsung, salah satunya tadi sama-sama kami bersama Pak Bupati diresmikan langsung oleh Presiden di Kelurahan Karatuang. Kemudian yang sementara berlangsung itu ya alhamdulillah progresnya sudah di atas 80% itu di Desa Bonto Macini. Nah, ini juga kolaborasi kami dengan Pak Bupati. Karena keluhannya ada di Pak Bupati, kami yang eksekusi. Itu pembangunan apa di sana? Nah, itu jembatan gantung juga sama. Kemudian di 3 tempat ada kami bangun jembatan beton, itu di Desa Kampala, kemudian di Desa Borongloy sama di Desa Bototanga. Semua itu untuk akses masyarakat, akses petani juga, sama ada sekolah. Luar biasa. Saya luar biasa sekali untuk Kodim 14 Banteng luar biasa. Inilah jadi masyarakat inilah pembangunan Kodim 14 Banteng dengan program mulanya kolaborasinya dengan pemerintah perlu kita jaga bersama, kita dukung juga dan jangan sampai dirusak ya Pak Dandim ya. Ya betul. Kita harus manfaatkan ini luar biasa ini pembangunan dan semoga personil 14 Banteng semua masuk surga. Amin. Palanya luar biasa Pak. Ya, dan selanjutnya kita ke pertanyaan Pak Bupati. Izin Pak Bupati. Ini kan pelaksanaan program-program tersebut tentunya ada memerlukan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Nah, saat ini bentuk sinergi dan kolaborasi pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Kodim 14 Bantaeng dalam mendukung pelaksanaan program-program tersebut itu seperti apa, Pak Bupati? Ya, tentunya hampir semua program itu pastinya gambarannya itu sama. Jadi memang kita harus sama-sama berkolaborasi. Nah, dan syukurnya hingga hari ini semua program-programnya Kodim 1410 Kabupaten Bantaeng itu kami selalu rutin berkolaborasi. Nah, begitupun program dari kami dari Pemda rutin berkolaborasi. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dandim terkait masalah swasembada pangan. Nah, jadi Kodim 1410 Bantaeng ini berkolaborasi langsung dengan Dinas Pertanian. Jadi ada masalah-masalah di lapangan, kita koordinasinya baik. Jadi untuk kita mengambil langkah-langkah strategis yang mau kita lakukan, mengambil keputusan juga cepat dan tepat. Nah, salah satunya juga program yang baru saja kita resmikan tadi, jembatan Perintis Garuda. Nah, karena memang ini koordinasi yang baik dan ini kan memang murni tidak menggunakan APBD. Jadi ini langsung dikerjakan oleh Kodim dan teman-teman atas instruksi Bapak Presiden, dan tugas kami selaku pemerintah daerah yaitu bagaimana bisa mengawal program ini. Jadi kita sudah instruksikan kepada Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh perangkatnya untuk kita sama-sama ikut mensupport ini. Nah, dan syukurnya teman-teman dari Babinsa juga ini sangat humanis. Jadi ini bukan hanya didukung oleh pemerintah, tapi juga masyarakat secara langsung ikut terlibat dan berpartisipasi. Makanya kalau tadi ada yang ikut di kegiatan peresmiannya tadi, bahkan disampaikan oleh ketua panitianya bahwa hampir setiap hari itu masyarakat itu urunan. Bawakan pisang goreng, bawakan kopi, bawakan apa. Dan itu tanpa diminta. Nah, itulah salah satu bukti kekompakan dan dukungan dari masyarakat yang mendukung penuh program Abang Dandim dan teman-teman. Luar biasa. Oke, dan tentunya yang pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Dandim lagi, dan program seperti ini penyediaan air bersih, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni ini kan pembangunan infrastruktur merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tentunya yang ada di Kabupaten Bantaeng, Pak. Mengapa program-program tersebut ini menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat, Pak Dandim? Dan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat khusus di Kabupaten Bantaeng. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kenapa ini menjadi program prioritas, karena ini program ini langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Gitu. Karena kita tahu sendiri air pasti kebutuhan pokok, betul. Beras. Ya.
tempat tinggal. Betul. Ya, kita kan nggak mungkin melihat Iya. tempat tinggal yang kurang layak lah. Makanya ada program bekerjasama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kabupaten Bantaeng, Dinas Perkintan. Iya, Perkintan. Bekerjasama dengan Kodim, kurang lebih ada kalau tidak salah itu ada 10 unit rumah di daerah Lete itu nanti tahun ini kita akan kerjakan gitu. Rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sehingga nanti setelah dikerjakan kita rehab, yang rusak kita perbaiki, mereka nanti dapat tinggal dengan layak. Luar biasa sekali nih Pak Bupati, bantuan dari Kodim, teman-teman TNI Angkatan Darat terkhusus Kodim 1410 Bantaeng, dan tentunya yang selanjutnya ini untuk Pak Bupati lagi. Ini tentunya masyarakat ini sangat ingin mengetahui Pak Bupati manfaat yang telah dirasakan dari berbagai program tersebut, dan menurut Pak Bupati apakah dampak nyata yang telah dirasakan masyarakat Kabupaten Bantaeng khususnya dalam program pembangunan TNI Angkatan Darat khusus di Kodim 1410 Bantaeng ini? Iya, jadi ya saya menambahkan sedikit ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim, karena memang apa yang diinginkan oleh masyarakat dan yang dibutuhkan itu kan dua hal yang berbeda. Mungkin masyarakat itu inginnya saya mau dibangunkan jalan misalnya, saya mau dibuatkan ini, buatkan ini. Tapi ternyata ketika kita mengecek di lapangan, yang diinginkan itu beda sama yang dibutuhkan. Nah, jadi yang dibutuhkan itu yang disampaikan tadi Pak Dandim, malah sebenarnya yang paling dibutuhin kebutuhan primernya dulu. Salah satunya itu tadi masalah air. Terus masalah akses ini tadi. Terus bagaimana teman-teman dari Kodim ini bisa mengawal program prioritas Bapak Presiden. Ini bukan hal yang mudah loh, karena awalnya dulu waktu ketika program ini baru dijalankan, tengkulak ini masih banyak mencari cara untuk gimana caranya masih bisa bermain di sektor ini. Nah, tapi karena ketegasan dari teman-teman dari Kodim, ini tentunya pelan-pelan bisa diatasi. Ya, jadi memang kalau ditanya dampaknya ini sudah sangat terasa, sangat terasa. Nah, salah satunya juga yaitu program Bapak Presiden, yaitu Korvei. Nah, jadi Indonesia Asri ini kan yang sering digaungkan oleh Bapak Presiden, program Indonesia Asri. Jadi teman-teman dari Kodim ini rutin melaksanakan gotong royong, bersih-bersih sama-sama. Jadi memang saya kan baru menjadi bupati di sini kurang lebih baru setahun lebih lah, baru 2 tahun lah. Dan saya memang melihat Pak Dandim beserta seluruh jajaran ini memang benar-benar powerful. Jadi memang ingin betul-betul masyarakat benar-benar merasakan dampak kehadiran dari Kodim 1410 Bantaeng. Ya, jadi memang kehadirannya ini sangat terasa lah dan sangat berdampak sekarang. Ya. Inilah luar biasa sekali kolaborasinya dari pemerintah, Pak Dandim, luar biasa. Dan salah satu kesyukurannya masyarakat itu Pak Dandim tadi kan, ketika dibangun jembatan masyarakat ada yang bawa pisang goreng, masyarakat bahagia merasakan bahwasanya wah kita ini sudah dibantu bikin pisang goreng, kopi untuk teman-teman. Luar biasa. Jadi ini kolaborasi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, apalagi dari sektor pertanian, ekonomi dan pendidikan ya Pak Dandim. Dan kemudian Pak Dandim, pertanyaan selanjutnya agar setiap program ini benar-benar tepat sasaran Pak Dandim. Seperti yang dikatakan Pak Bupati, ini kan langsung dihandle betul teman-teman dari TNI Angkatan Darat supaya kerjanya prioritasnya sasarannya tepat ya. Ini diperlukan perencanaan yang matang serta koordinasi dari berbagai pihak. Nah, bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut Pak Dandim agar terrealisasi dan terlaksana dengan baik terkhusus masyarakat di Kabupaten Bantaeng? Kami sebelumnya waktu kunjungan Pangdam ke sini, beliau menyampaikan, ini terkait jembatan saya ngomong. Beliau menyampaikan waktu itu di rumah jabatan bupati, kepala desa, kepala lurah silahkan. Kalau ada kebutuhan khususnya jembatan, segera melapor. Segera melapor ke Babinsa, ke Koramil, ke Kodim. Nanti dari Kodim memerlukan data-data, izin panjang sungai, lebar sungai, ketinggian. Setelah itu kita terjun meninjau lokasi tersebut. Dengan kita libatkan juga dari PU. Ada juga di sini salah satu organisasi konstruksi, Sibang juga kita ikutkan. PU juga kita libatkan, masyarakat juga, karena kami harus tahu
pengalaman langsung dari masyarakat. Betul. Misalnya kita bikin jembatan itu ketinggiannya nanti pondasinya berapa, karena dia mungkin pernah lihat banjirnya dulu mungkin sampai mana, gitu. Setelah itu setelah kami survei, kemudian kami rencanakan gambarnya, kemudian kami pelan-pelan untuk membangun. Gitu. Tentunya pembangunan Janganjo itu tidak hanya TNI sendiri, tapi kami libatkan masyarakat sekitar situ. Alhamdulillah dari 5 jembatan yang saat ini terbangun, semua itu memang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu contoh yang di Desa Bontomacin itu yang dilaporkan warga ke Pak Bupati itu hasil tani warga Bontomacin itu ada di Desa Bontomajana, gitu. Sebelum ada jembatan itu, warga tersebut kalau mau panen atau mau mengambil hasil tani itu cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh, harus mutar dulu. Itu kan tentunya sudah memakan waktu, mungkin kos yang lebih mahal mungkin. Dengan adanya jembatan itu mereka sangat bersyukur karena ibarat kata yang mungkin dulu 1 jam ini bisa 5 menit sudah ada di sebelah gitu, dan dia sudah bisa bawa hasil kebunnya ke rumah untuk digunakan. Itulah yang tadi kami sampaikan dari awal. Memang benar-benar kita lihat manfaatnya ini untuk apa. Jadi kita nggak sembarang bangun. Ada juga pernah daerah yang saya tinjau itu di desa mana itu Kayuloe. Di situ kurang bermanfaat kalau saya bangun jembatan karena belum ada akses jalan yang lain. Sehingga sangat mubazir kalau kami bangun di situ. Tapi yang alhamdulillah yang 5 yang kami bangun ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Luar biasa. Oke, dan selanjutnya saya mau bertanya lagi ke Pak Bupati, dan ini keberhasilan program-program TNI Angkatan Darat ini Pak Bupati tidak hanya bergantung pada pemerintah dan TNI, tetapi juga memerlukan partisipasi yang aktif dari masyarakat. Nah, apa harapan Bapak Bupati selaku kepala daerah ini, terus masyarakat di Kabupaten Bantaeng agar dapat berpartisipasi aktif mendukung program-program TNI Angkatan Darat sehingga dapat langsung manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat secara kolaborasi TNI dan pemerintah. Jadi apa namanya, bisa sedikit tambahkan tadi yang terkait disampaikan oleh Pak Dandim. Nah, jadi memang kami ini Forkopimda ini rutin berkoordinasi. Jadi tadi yang disampaikan apakah ini tepat sasaran, bagaimana kita bisa memonitoring. Jadi semua langkah-langkah yang kami mau ambil itu kami selalu diskusikan dulu dengan teman-teman Forkopimda. Nah, jadi ketika sudah selesai di level Forkopimda, kita kan juga melihat berbagai data dari data BPS segala macam, masalahnya ada di mana, kira-kira tidak lanjutnya seperti apa. Jadi memang kita itu sangat mengusahakan agar program-program yang kita laksanakan ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung. Jadi jangan sampai ada yang salah targetnya salah. Nah, kemudian tadi disampaikan apa harapannya kita, tentunya harapan kita ke depannya ini agar bagaimana kita bisa terus menjaga kolaborasi ini. Kolaborasi ini. Jadi memang apa namanya yang kita ketahui bersama, memang kondisi hari ini sejak mulai terasa ini sejak tahun 2025 ini kondisi sedang kurang baik. Tidak baik saja. Bukan tidak baik tapi lagi kurang baik. Kurang baik. Kondisi tahun 2025 kurang baik. Masuk 2026 juga sama. Nah, tapi yang membuat kita bertahan adalah semangat gotong royong. Jadi semangat dari Abang Dandim, semangat dari kami dari Pemda, dan juga semangat kolaborasi dari seluruh masyarakat. Inilah sebenarnya yang membuat kita ini tidak merasakan adanya lagi ada masalah, lagi ada masalah efisiensi segala macam tak, karena semangat gotong royong inilah yang kita jaga. Jadi tentunya kalau ditanya tadi harapan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa terus menjaga semangat ini. Dan yang paling terpenting perlu kami tekankan, jangan mudah terprovokasi. Karena memang hari ini orang mengonsumsi informasi dari sosial media itu sangat mudah, sangat gampang. Jadi begitu banyak juga informasi-informasi miring. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa teman-teman dari Pemda, teman-teman dari Kodim, maupun teman-teman dari Forkopimda yang lainnya, ini tentunya tujuan kita, goals kita itu cuma satu.
bagaimana kita bisa mengabdi dan semua tindakan kita itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja. Luar biasa. Siap. Ya, intinya luar biasa disupport langsung juga sama pemerintah ini Pak Dhani, luar biasa. Dan tentunya masyarakat sangat bangga dan bahagia berkat dukungan kolaborasi dari pemerintah dan ini kan jarang-jarang apalagi kolaborasinya luar biasa, sangat bermanfaat, membantu dari sektor perekonomian, pendidikan dan sektor-sektor lainnya luar biasa. Dan terakhir ini Pak Dandim, pertanyaan untuk Pak Dandim, ini kan kedepannya tentu ada tantangan pembangunan yang akan semakin kompleks ya. Sehingga diperlukan bagaimana inovasi penguatan sinergi. Nah, menurut Pak Dandim apa rencana maupun inovasi dari Kodim 1410 Bantaeng ini kedepannya dalam mendukung program daerah melalui program unggulan TNI Angkatan Darat Pak Dandim? Terima kasih. Ke depan memang rencana dari Kodim 1410 Bantaeng ini tentunya masih akan membangun seperti sumur bor. Itu yang betul-betul memang dirasakan langsung masyarakat. Kalau memang kemarin itu dikhususkan untuk pesantren, ini mungkin nanti ke depan mungkin untuk pertanian bisa kita berkolaborasi dengan warga atau masyarakat yang membutuhkan air untuk pertanian. Kemudian juga yang seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, nanti akan ada rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sementara ini kita masih berproses. Insya Allah di tahun ini juga nanti akan kita bangun. Tentunya yang seperti disampaikan pemimpin kami dalam hal ini Pangdam 14 Hasanuddin, kami masih tetap akan melanjutkan pembangunan jembatan. Memang sekarang ini kami menunggu langsung informasi itu dari kepala desa atau pimpinan desa datanya. Apabila ada melaporkan ke kami atau melewat Pemda, itu langsung bisa kami untuk bangun, laksanakan pembangunan. Luar biasa ya Kodim 1410 Bantaeng, luar biasa, dan termasuk ini pembangunan jembatan dan lain sebagainya sudah membantu pada tentunya pasti masyarakat Bantaeng sangat bangga, bahagia lah tentunya karena membantu perekonomiannya mereka, apalagi di sektor pendidikan tadi itu pondok pesantren sudah dibantu juga. Ini sangat luar biasa Pak Dandim ya. Jadi khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng ini kita perlulah jaga-jaga bersama ini apa yang dibangun oleh pemerintah, kolaborasi TNI Angkatan Darat, Kodim 1410 Bantaeng dengan pemerintah, dan ini kita harus dukung dan kasih luar biasa semangat yang luar biasa, apalagi gotong royong seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi luar biasa. Terkhusus di momentum ini Pak Dandim di kemerdekaan Republik Indonesia di ulang tahun ke-81 tahun, kita harus semangat gotong royong, semangat kolaborasinya harus dibentuk. Dan terakhir ini izin Pak Bupati sebagai closing statement di podcast kita saat ini, harapannya untuk masyarakat, apa yang perlu disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam program unggulan TNI Angkatan Darat dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Silakan Pak. Kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat Bantaeng, tentunya yang pertama kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kodim 1410 Kabupaten Bantaeng. Tentunya harapan besar kita bersama agar seluruh masyarakat bisa terus mensupport dan mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Kodim Bantaeng, karena bagaimanapun juga ini adalah hasil kolaborasi bersama dengan pemerintah Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Harus kita dukung bersama dan jangan mudah terprovokasi, karena memang program ini tidak lain hanya akan dikembalikan kepada masyarakat. Siap. Oke, selanjutnya ke Pak Dandim, closing statementnya Pak Dandim, pesan-pesannya untuk masyarakat Bantaeng, bagaimana kolaborasinya Pak Dandim dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Silakan, ada pesannya. Kehadiran kami di sini dalam hal ini TNI Angkatan Darat semata-mata untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak lain, kami bekerja bersama masyarakat itu bisa berdampak langsung, apa yang kami kerjakan dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan tentunya untuk ketahanan wilayah. Karena yang kami butuhkan masyarakat mandiri, masyarakat kuat, sehingga bisa membuat Bantaeng ini bangkit dan sejahtera. Amin. Luar biasa Pak Dandim. Inilah podcast kita pada kesempatan intinya teman-teman pemirsa yang lagi menonton saat ini, itulah pesan-pesan dari Pak Dandim Pak Bupati. Mari kita jaga bersama
Siap. kolaborasi ini, bagaimana kita manfaatkan kolaborasi ini untuk kesejahteraan kita bersama di masyarakat, kita jaga bersama, kita tingkatkan kolaborasi ini supaya kedepannya program-program unggulan dari TNI Angkatan Darat, baik dari Bupati juga pemerintah, kita dukung bersama, kolaborasi ini bersama kita jaga. Ini kan bukan cuma khusus untuk kita masyarakat, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat yang Kabupaten Bantaeng ya. Betul. Tadi sudah banyak yang direpost di postingan beberapa teman-teman media terkait kegiatannya Pak Dani, luar biasa, masyarakat bilang jempol Kodim 14 Bantaeng, jempol pemerintah makasih. Bantaeng Empat jempol, bisa, empat Bantaeng pokoknya yang kalau bisa ini semua jempol Pak Dani. 4 jempol. Intinya kita masyarakat harus mendukung, Ya. terkhusus masyarakat Kabupaten Bantaeng mendukung kolaborasi TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 1410 dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng agar bisa membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bantaeng terkhusus di beberapa bidang pertanian, pendidikan dan sektor-sektor lainnya. Intinya kita mendukung bagaimana juga visi misi Bapak Bupati Bantaeng, visi misi dari Kodim 1410 Bantaeng juga bisa tercapai terkhusus di momentum kemerdekaan 81 ini. Dan inilah akhir dari podcast kita saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Komika Bantaeng serta Pak Bupati, Pak Dandim pamit dari podcast ini. Tentunya kita doakan Bantaeng semakin bangkit, Bantaeng bisa, dan kita semangat gotong royong harus bersama kita bentuk bagaimana supaya Bantaeng bisa sejahtera, maju dan religius. Amin. Inilah kesempatan podcast kita pada saat ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buta Toa 1410 Buta Toa Bantaeng bisa.